Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan setelah mengenal tools DFT ataupun FFT, kita masuk tools yang berikutnya, yaitu berupa transformasi Z. Ya. Transformasi Z ini saya bagi menjadi dua tayangan, karena cukup banyak yang perlu kita ketahui. Tapi pada dasarnya transformasi Z itu adalah sebuah tools atau sebuah alat yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa gunakan mengubah persamaan-persamaan sistem menjadi persamaan yang semula merupakan di dunia analog itu merupakan differential equation atau persamaan diferensial menjadi persamaan beda dan atau menjadi persamaan difference, ya, differential equation menjadi difference equation. Yang satunya menggunakan Laplace, ya, dalam sistem analog, yang satunya menggunakan transformasi Z. Pada dasarnya fungsinya adalah tidak hanya sekedar, sebenarnya Laplace itu sendiri juga tidak sekedar membawa sebuah persamaan differential equation menjadi lebih sederhana menggunakan aljabar linear, tetapi dengan melihat bagian dari aljabar linear atau persamaan dalam bentuk aljabar linear, maka informasi-informasi yang semulanya agak susah atau agak sulit untuk ditemukan menjadi relatif menjadi lebih mudah untuk ditemukan. Nah, posisinya hampir sama di sini. Transformasi Z itu hanya dikenal dalam dunia diskrit, dunia digital, ya. Jadi, tapi sangat bermanfaat sekali, terutama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan kita tunjukkan. Salah satunya adalah permasalahan yang dikaitkan dengan kestabilan. Nah, kalau kita bicara kestabilan tentu akan menjadi sangat penting jika itu menyangkut sistem kontrol. Apalagi sistem kontrol yang melibatkan nyawa manusia seperti pesawat terbang dan sebagainya. Dan walaupun saya juga belum pernah ngutak-atik persamaan diferensial pesawat terbang, tapi ordernya sudah lebih dari 9. Bisa Anda bayangnya, order 2 saja sudah pusing 7 keliling gitu. Kalau order 9 sudah mungkin semaput gitu ya. Tapi yang jelas bahwa alhamdulillah mereka yang di dalam dunia matematika itu berusaha untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan matematis khususnya dalam dunia sains maupun dunia teknis. Baik, jadi apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Di sini ada 7 hal. Hanya saja yang 4 terakhir itu saya greykan atau saya kaburkan. Karena yang kita bahas hanya 4 ini dulu, nanti yang kedua, bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai sisanya. Nah, yang kita bicarakan untuk transformasi Z ini yang jelas kita akan coba untuk memberikan pengantar dulu ya, supaya kita semua bisa paham dan punya satu kesatuan cara pandang. Baru kita mulai membicarakan agak detail mengenai transformasi Z, kemudian dilanjutkan dengan region on convergence. Kenapa kita bicarakan ROC atau region of convergence di sini? Itu karena dengan kita tahu daerah-daerah mana yang convergence, itu menunjukkan dia berarti stabil. Karena salah satu ciri khas dari kestabilan, persamaan itu harus memiliki sifat konvergensi. Jadi konvergensi itu menuju satu titik. Kalau divergen itu lebih cenderung menyebar. Ya. Nah, kalau mau stabil harus ke satu titik, harus fokus pada satu titik, harus fokus pada satu hasil. Kalau terlalu banyak kita justru akan kehilangan fokus dan menjadi tidak stabil. Nah, ketentuan dari region of convergence ini juga bisa dinyatakan dengan zeros and poles. Apa itu zeros and poles? Pada dasarnya zeros and poles itu adalah merupakan akar-akar dari persamaan difference equation. Juga merupakan persamaan akar-akar dari hasil transformasi Z itu sendiri. Baru kemudian pada video berikutnya kita akan membicarakan mengenai 4 hal. Yang penting lagi yaitu mengenai transformasi Z. Jadi pasangan itu maksudnya pasangan transformasi Z itu adalah bagaimana memasangkan, oh ini persamaannya, ini transformasinya.
Oh ini hasil transformasinya, oh ini maaf ini fungsi Z-nya, ini fungsi K-nya atau fungsi N-nya ya. Kemudian kita baru bicarakan inverse-nya, teorema dan sifat-sifat serta yang terakhir mengenai uh, system functions. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada video berikutnya. Tapi video ini kita akan selesaikan dulu mengenai 4 hal ya. Pendahuluan, transformasi Z, region of convergence atau ROC, kemudian zeros and poles. Oke. Sebagai pendahuluan ya, kita bisa memperhatikan di sini bahwa mengapa ada transformasi Z ya, karena ini merupakan sifat umum dari atau langkah generalisasi transformasi Fourier ya. Itu sebuah generalisasi transformasi Fourier. Loh, kenapa kok harus digeneralisasi? Jadi berarti yang Fourier itu khusus ya. Nah, itu sudah silakan Anda lihat kembali tayangan-tayangan kita membicarakan transformasi Fourier. Nah, mengapa kita mengeneralisasikan? Ingat bahwa FT itu ya tidak selalu konvergen untuk any sequence atau sembarang deret. Jadi itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi FT ataupun Fourier transform atau transformasi Fourier itu tidak selalu konvergen. Karena tidak selalu konvergen agak susah nanti untuk menentukan atau kestabilan jangan karena kita kan perlu indikator ya, stabil atau enggaknya gitu ya. Itu nggak bisa kalau pakai transformasi Fourier itu jangan-jangan ini nggak konvergen tapi sebenarnya stabil. Jadi nggak bisa dari situ. Yang kedua notasinya bagus ya untuk analisis. Jadi untuk analisis itu jauh lebih baik menggunakan transformasi Z, tapi intinya bukan bagus tapi lebih sederhana. Sebenarnya intinya itu. Kemudian kekuatan kesepakatan teori variabel kompleks dengan sinyal dan sistem waktu diskrit. Oke, saya kira mengenai kesepakatan teorema variabel kompleks sinyal dan sistem waktu diskrit ini sudah tidak menjadi masalah buat kita karena kita sudah sampai pada tahapan ini dalam menjelaskan signal processing. Kita sudah punya bagaimana mendapatkan data digital mengenal sampling, kemudian alat yang digunakan untuk melihat sinyal dari kacamata yang berbeda itu menggunakan transformasi Fourier dan FFT. Dan yang ketiga ini lebih ke arah sistem atau persamaan menggunakan transformasi Z. Nah, ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Hanya saja nanti kita masih harus melanjutkan ke tools yang sering kali dipakai, yaitu mengenai filter. Tapi kita rampungkan dulu karena ketika kita bicara tentang filter, maka kita akan menggunakan transformasi Z untuk melihat karakteristik dari filter. Karena kita tahu bahwa filter itu ada bermacam-macam. Baik, transformasi Z. Nah, di sini Anda perhatikan, ya, ada definisi mengenai transformasi Z ya. Jadi yang atas ini, ya, yang bagian atas ini itu adalah persamaan transformasi Z dari suatu deret Xn. Sangat sederhana sekali dan sangat mudah untuk dihafalkan. Kalau kita tertarik, kalau kita sudah tidak tertarik dan benci, sudah susah menghafalkan ini. Yaitu perkaliannya mirip ya. Mirip sekali dengan Fourier transform. Jadi ada Xn di situ. Kemudian ada ya apa namanya ini? Anda masih ingat? Kernel. Ya. Hanya saja kernelnya itu kalau transformasi Z seperti ini. Nah ini. Ya, Fourier transform itu kernelnya E pangkat minus J omega N. Jadi ini bentuknya sinusoidal. Tapi kalau Z itu ya cuma Z pangkat minus N. Jadi dengan demikian, kalau ini kedua suku kernel ini, ya bukan suku yang di Afrika ini, itu kita samakan, maka otomatis Z itu sendiri, ya itu adalah E pangkat J omega. Ya, maaf ini nggak ada minusnya mestinya ini ya. Z sama dengan E pangkat J omega. Loh, karena apa? Karena di sini adalah E pangkat minus J omega ini minus N gitu ya. Jadi mestinya di sini Z minus N itu sama dengan E pangkat minus J omega N. Ya, dengan demikian maka
Z ini kalau minusnya kita hilangi, Z itu adalah E pangkat J omega. Z sama dengan E pangkat J omega. Jadi kalau itu kita ganti ya, di sini kita ganti Z-nya ini dengan E pangkat J omega, ini maka minus N. Ya, berarti nanti kembali ke sini. Ya, terus kemudian ada yang ditransformasikan yaitu xn. Ini juga xn. Hanya saja karena kita pakai z, maka di sini variabelnya z. Karena Fourier transform menggunakan frekuensi, maka variabelnya adalah bilangan kompleks yaitu e pangkat j omega. Tapi saya kira ini sama ya. Ini plus ini plus. Jadi ini tuh sama gitu loh. Z itu sama dengan e pangkat j omega. Jadi itu definisi atau hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Nanti ke belakang ya. Ke belakang itu akan kita gunakan ya. Akan kita gunakan untuk apa namanya selanjutnya. Oke, silakan Anda amati dulu, ya, amati dulu di situ persamaan xz dan xe j omega, perbedaan antara Fourier transform, ya, yang ini yang bawah, sorry, dengan yang atas ini. Oke, nah kalau pada transformasi Fourier kita sudah mengenal adanya bidang imajiner. Sama aja karena kita menggunakan transformasi Z juga ada yang namanya bidang imajiner. Ya, cuma namanya adalah Z-plane atau bidang Z. Jadi XN ya ini sama ya, konteksnya sama ini ya. Jadi kesimpulannya di sini ya. Di sini ini sama. Sorry, saya pakai warna ya. Nah, ini ya. Ini setara gitu ya. Ini apa namanya? Setara gitu karena yang satunya Fourier, yang satunya Z, maka transformasi Fourier itu sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi transformasi Z pada unit circle. Nah, ini unit circle ini. Ya. Ini namanya unit circle. Unit circle. Ya, mungkin ada yang mengatakan lingkaran unit gitu ya, sama aja. Tapi ini jari-jarinya satu ini, satu unit ini. Satu, ini min satu, ini min satu, ini satu. Ya. Jadi di sini titik Z ini di sini itu sama dengan E pangkat J omega loh. E pangkat J omega ini ya. Z sama dengan E pangkat J omega ini karena imajinernya ada di atas. Kalau minus J omega itu di sini. Ya. Ini di bagian ini Z sama dengan E pangkat minus J omega. Kalau ini ya plus ya. Jadi ini J omega. J omega. E pangkat J omega gitu ya. Saya koreksi langsung di situ. Nah, di situ letaknya. Ya. Jadi itu bidang Z seperti itu. Kemudian vektor-vektor. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk menentukan kestabilan katanya menggunakan pole dan zero gitu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Coba kita lihat di sini. Sama aja ini. Jadi pole dan zero itu kalau dilihat dari bidang Z itu ya. Ini ada pole, ini ada zero gitu ya. Jadi ini P, ini Z gitu ya. Dilihat di sini terhadap satu titik di sini ya. Maka titik ini ya E pangkat J omega misalnya. Gitu. Sorry, saya pakai ini aja. Ya, ini misalnya di situ. Maka titik Z apa ini ZL dan PK atau pole ini pole. Jadi itu terletak pada posisi suatu titik di unit circle. Ya, posisinya. Jadi nanti ini bisa Anda lihat ini terhadap ini gitu ya. P ini pole-nya terhadap titik. Kemudian ini ada omega ya. Omega itu selisih terhadap sumbu real. Ya, selisih terhadap sumbu real terhadap itu. Sehingga dengan demikian Anda bisa tahu posisinya. Nah, jadi di sini bidang Z itu juga bisa kita yang ini ya. Itu bisa kita apa namanya? Buat secara 3 dimensi jadi seperti ini. Jadi ini bagian realnya, ini bagian imajinernya,
Kemudian kalau kita lihat dari atas itu kan melingkar begini. Nah, tapi melingkar begini kalau kita lihat terhadap sumbu yang menuju kita, jadi sumbu yang menuju Anda, ya. Nah, ini ya, ini menuju Anda gitu ya. Kan kita lihat tadi dari sini gitu ya. Kita melihat dari sini gitu ya. Seperti ini, maka kalau kita lihat dia, nah itu ya, menuju Anda. Maka dia bersifat periodik seperti ini. Ya. Jadi gambarannya itu sebenarnya kalau tiga dimensi itu meliuk-liuk seperti itu. Kita ngelihatnya lingkarannya, kita ngelihatnya lingkaran seperti ini, ya. Tapi sebenarnya dia itu meliuk-liuk gitu di sisinya secara tiga dimensi gitu ya. Itu yang konsep yang perlu kita ketahui. Walaupun nanti kita juga banyak yang dua dimensi, enggak yang tiga dimensi ini. Ini untuk aplikasi yang lain. Gitu ya. Tapi bisa digunakan bisa. Nah ini kayak gini. Jadi can you say why Fourier transform is a periodic function with 2p? Jelas ya, karena dia jadi periode 2p gitu ya. Jadi dia berulang 2p, 2p gitu ya. Ini kan dari 0 sampai 2pi berulang lagi. Jadi di sini sampai di sini ya, dari titik ini sampai ini ya. Sorry, sampai ini kan pi ya. Jadi ini 2pi di sini nih. Jadi dia berulang gitu ya. Berulang terus berulang lagi. Itu dalam satu lingkaran. Itu sifat periodik dari transformasi Fourier. Oke ya, itu Anda pahami dulu ya mengenai apa namanya konsep dari mulai persamaan transformasi Z sampai ke bidang Z sampai ke sifat periodik dari transformasi Fourier bisa kita lihat dari dari bidang Z itu sendiri secara tiga dimensi. Kalau secara dua dimensi nggak kelihatan, tapi setelah kita lihat dengan tiga dimensi menjadi terlihat bahwa kita bisa mengatakan mengapa Fourier transform itu adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Jadi bentuknya sinusoida. Lu jelas itu karena kan pakai E pangkat J omega. Sedangkan E pangkat J omega kan sinus ditambah J cosinus kan. Ya, cosinus plus J sinus gitu ya. Itu dengan Euler. Oke, yang berikutnya adalah region of convergence. Ya. Kenapa ini penting? Anda baca dulu di sini. Ya. Region of convergence itu sebenarnya kaitannya ya, kaitannya dengan ya, artinya bahwa give a sequence the set of values of z for which the z transform converges ya is called the region of convergence. Ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Jadi region of convergence itu adalah ya, the set of value of z ya, sekumpulan nilai dari z banyak, itu bisa banyak, di mana transformasi z-nya itu menjadi konvergen. Ya, artinya nilai kalau saya masukkan z-nya itu saya masukkan, maka xz-nya itu harus lebih kecil tak beringkat, konvergen. Nah, itu yang kita sebut sebagai region of convergence. Nah ini ya, jadi xz ini pokoknya harga mutlak, begitu n dari minus tak beringkat sampai tak plus tak beringkat ya, itu jumlahannya kalau saya masukkan nilai z-nya di situ harus lebih kecil dari infinity ataupun harus mencapai suatu nilai tertentu. Itu yang kita sebut sebagai region of convergence. Nah, ROC atau region of convergence itu is center on origin, jadi dimulai dari titik 0,0 ya, dan mengandung a set of ring, jadi sekumpulan dari lingkaran-lingkaran gitu ya. Nanti kita lihat di situ. Tapi yang penting ROC kita sudah tahu region of convergence, jadi pokoknya daerah yang membuat dia konvergen gitu aja. Nah ini contohnya ini ya. Nah di sini karena kita punya ketentuan persamaan ROC-nya seperti ini, maka seperti yang tadi dikatakan ini ya, ROC adalah annual ring center on the origin. Jadi dari sini pusatnya ya, dari situ pusatnya. Terus ada lingkaran ini merah ini. Maka nilai Z itu berada di antara Rx min dan Rx plus. Ya, maka ROC secara pemetaan itu bisa kita tuliskan Z sama dengan REC omega, di mana Rx min lebih kecil, R kecil ini atau radiusnya itu lebih di antara Rx min dan Rx plus. Ya, itu region of convergence. Jadi syaratnya itu nanti itu bisa
bisa kita lihat ini belum tentu satu ya. Ini bukan belum tentu unit circle, itu hanya sebuah ring dulu ya. Region of convergence itu pokoknya yang mencakup itu nilainya. Jadi Z itu pokoknya antara sekian sekian gitu loh, maksudnya itu kalau kita nyatakan dalam bentuk matematis itu pokoknya eh, nilai Z di mana dari sini sampai sini, dari Rx min sampai Rx Z di mana dia itu konvergen gitu aja. Ya, nilainya yang konvergen itu memenuhi syarat konvergen itu seperti itu. Nah, sistem yang stabil mensyaratkan bahwa transformasi Fourier-nya konvergen secara seragam. Nah, ini yang agak susah kan, karena tidak setiap delete itu kan konvergen, tapi menyatakan itu, makanya di generalisasi tadi. Faktanya, transformasi Fourier itu mengevaluasi term Z pada unit circle. Nah, maka sistem yang stabil itu mensyaratkan ROC dari transformasi Z itu agar memasukkan apa unit circle. Jadi seperti ini. Jadi yang berada di grayscale ini adalah stabil, ya, karena dia mencakup unit circle, memasukkan unit circle. Jadi dia stabil. Paling tidak kan bentuknya seperti itu. Yang perlu Anda pahami sejak awal kan seperti itu, bukan yang lain kan. Nah, ya itu makanya itu. Itu yang perlu di dipahami ya. Oke, saya beri contoh ya. Saya beri contoh dulu dengan sebuah deret sisi kanan. Ya, akan kita lihat nanti ROC-nya. Deret sisi kanan itu berarti Anda bayangkan itu kalau kita punya sumbu, terus ada positif, ada negatif gitu ya. Itu berarti kalau di sisi kanan itu berarti di positif semua. Ya, deret yang berada di positif semua. Itu ya. Nah, contohnya ini. Anda lihat bahwa ini kan A pangkat N. Nah, kenapa dia dari sisi kanan? Karena ada UN, ada apa namanya step function ya. Step function itu kan begini. Nah, ini ya. Jadi dia berada di positif, ini negatif, ini sumbu sumbu Y, ini sumbu X ini ya. Step function itu kan berarti dikalikan. Jadi ini itu dikalikan dengan step function. Jadi pasti dia ada delete kanan. Pasti itu ya. Kalau nggak ada AN ya dia biasa nanti ini kan AN itu kan bentuknya gini. Nanti bisa sampai sini ya berarti ada yang negatif itu. Selain positif ada jadi sisi kiri itu, ini sisi kanan. Ya ini ya, jadi seperti itu. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat ya. Bentuknya A pangkat N gitu. Nah, di sini A pangkat N kita jadikan Z, kita masukkan ini ke dalam persamaan Z, bla 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 gitu ya. Sehingga hasilnya ini. Nah, untuk convergence, maka kan otomatis ini syaratnya nih, ya toh? Harus lebih kecil tak beriga ini ceritanya. Berarti kalau seperti ini harus lebih kecil satu dong. Kalau mau dijumlahkan gitu supaya misalnya nilainya mendekati 0. Berarti A kali Z, A per Z maksudnya. A per Z itu harus lebih kecil satu. Ya, kalau lebih nanti kalau dijumlahkan mesti banyak ya. Kalau kurang dari satu itu kan berarti bilangan pecahan ini. Bilangan pecahan kalau dijumlahkan itu kan cenderung cenderung mengecil gitu ya. Coba aja setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah itu kan nanti jadi seperempat, seperdelapan, seperenam belas, seper 32 semakin kecil itu ya. Semakin mendekati 0, seper 1024, seper 2048 gitu ya. Nah, ini mensyaratkan bahwa kalau seperti ini berarti nilai Z itu harus di atas A. Ini bisa dibuktikan dengan cara ini. Ya, pendekatan geometri. Oke ya. Jadi ini seperti ini berarti kan Z harus lebih besar A ini. Z harus lebih besar A di sini. Syaratnya mensyaratkan seperti itu. Itu ya. Nah, berarti nah ini harus lebih besar A. Jadi A itu kalau di sini ya berarti harus di atas sana. Ya. Nah, mana yang stabil di sini? Yang kiri atau yang kanan ini? Nah, tadi dikatakan bahwa yang stabil itu kalau dia itu melingkupi unit circle. Berarti yang ini kan? Yang ini yang stabil. Berarti nilai A nilai A di sini harus kita pilih sedemikian rupa sehingga gitu kan. Sehingga harus mencakup, artinya yang daerah abu-abu ini yang stabil ini harus mencakup unit circle. Berarti nilai A-nya itu harus Anda pilih kurang dari satu kan. A-nya itu harus Anda pilih kurang dari satu karena unit circle itu kan lingkaran dengan jari-jari satu itu ya. Ceritanya seperti itu. Kalau ini kan nggak bisa ini. Nah ini kan. Jadi ini which one is stable? Ya jawabannya yang
sebelah kanan ini. Oke ya. Deret kiri kan berarti ini dibalik. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Dibalik, jadi dikalikan dengan unit step yang dibalik. Nah, ini unit step yang dibalik. Bla 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 sama seperti yang sebelumnya di situ ya. Tapi tadi tidak lebih besar, sekarang Z lebih kecil A. Nah, ini dengan cara yang sama kita bisa melihat mana yang stabil, ya tentu saja yang sebelah kiri ini. Maka kita pilih A dan A itu harus lebih dari 1. Ya, harus lebih dari 1. Karena tadi Anda masih ingat toh, stabil itu syaratnya apa? Kita mundur sebentar. Nah, ini ya. Sistem yang stabil membutuhkan ROC agar memasukkan unit circle ada di dalamnya. Jadi di daerah grey-nya itu ya. Nah, dari situ maka kita sampai ke yang deret sisi kiri bentuknya jadi sangat berbeda dengan deret yang sisi kanan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya unit circle gitu ya. Jadi kalau ini di dalam gitu ya, di dalam, ini juga di dalam, maka Anda lihat dia semakin konvergen ini, konvergen, ini juga konvergen. Sedangkan kalau di luar, ini di luar, dia divergen ini. Ini juga divergen gitu ya. Nah, mungkin Anda bertanya, oh Pak, kalau pas Pak, pas di unit circle. Nah, itu seperti telur di ujung tanduk. Ya, seperti telur di ujung tanduk. Ya, Anda tahu maksudnya ya, ini peribahasa kita ya. Sekali-sekali itu belajar signal processing pakai peribahasa Indonesia. Dipersilahkan, semangat. Jadi seperti telur di ujung tanduk ini. Jadi kalau Anda lihat, oh iya ya, ini kalau apa namanya nilai-nilai ROC-nya itu pas di lingkaran itu jadi kayak gini nanti. Naik turun enggak jelas ini. Atau sekian terus ya. Ini kalau dijumlahkan tetap enggak stabil. Jadi telur di ujung tanduk itu pasti tidak stabilnya. Jadi pokoknya keep in mind atau selalu ingat dalam pikiran kita masing-masing. Kalau mau stabil maka harus di dalam, ya, di dalam unit circle. Itu untuk poolnya ya. Jadi itu kesimpulan poolnya. Tapi kalau kesimpulan dari ROC-nya tetap selalu melibatkan unit circle. Tapi ini sebenarnya sudah melompat ke pengertian pool dan zero. Jadi kalau kita lihat di sini, itu judulnya ini, judul slide-nya itu adalah posisi pool versus kestabilan. Ya, posisi poles versus kestabilan di situ. Dan Anda bisa lihat di situ ya. Nah, terus Anda tanya, lupa, zeronya kemana? Nah, ini yang menarik itu zeronya itu tidak menentukan kestabilan, hanya pole saja. Jadi, kalau suatu persamaan hanya mengandung zero itu sudah bisa dipastikan dia stabil. Oh, ada Pak, ada. Persamaan yang hanya mengandung zero saja itu adalah persamaan FIR atau Finite Impulse Response Filter. Itu adalah persamaan yang hanya mengandung zero saja. Jadi dipastikan filter-filter FIR itu sifatnya stabil. Jadi enggak, artinya berapapun Anda merancang itu enggak usah mikirin itu stabil atau enggak. Memang jadinya koefisiennya menjadi lebih banyak dibandingkan yang infinite impulse response filter ya. Karena IR itu mengandung kutub, mengandung pole dan zero. Kutub dan nol atau pole dan zero. Sehingga kalau kita merancang IIR itu harus benar-benar fix atau dipastikan dulu kestabilannya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, oke. Bagaimana implementasi dengan MATLAB? Kita punya fragz. Perintahnya fragz di sini. Ya. Jadi Anda tulis bilang penyebut itu ya. Jadi B per A itu persamaannya kan. Terus ini jumlah N-nya. Terus ini semua atau tidak. Bisa juga pakai window juga bisa. Nanti akan ketemu H dan W itu sebenarnya omega. Ya. Oke, kita lihat contoh ini. Ada causal system seperti itu. Tentukan HZ dan sket pole zero plot ini ya. Jadi kita cek dulu ini. Ya, Y-nya seperti ini. Kita tentukan pole zero-nya. Jadi difference equation-nya kan jadi seperti ini. Ya. Jadi dari seperti ini, HZ-nya jadi seperti ini nih ceritanya. Nah, karena dia kausal, maka tidak dia hanya punya satu pole yaitu 0,9.
Dan itu ada di dalam origin. Jadi ini pakai ini, kemudian Z plane B, A. Jadi pakai perintah Z plane aja ini. Loh, kenapa itu? Ya karena kita hanya menuliskan A. B-nya itu kan ini B. Kemudian A-nya itu ini. Oke. Nah, ini hasilnya cuma ini ya, 0,9 ada di sini kutubnya. That we specified B10 because the Z plane function, ya oke ya. Kemudian menggunakan bersama 423 424 kita bisa menentukan magnitude dan fasenya. Ya, menggunakan frek Z. Nah, ini menggunakan frek Z kita bisa menentukan H dan omega. Magnitude absolute absolute H, fase adalah angle dari H. Kemudian omeganya itu diplot untuk ini, untuk ngeplot. Ya. Nah, hasilnya ini. Jadi ini magnitudenya, ini fasenya dari persamaan yang sebelumnya. Nah, the response plot ditunjukkan di gambar itu. Jika Anda mempelajari plot ini secara lebih detail, Anda akan melihat bahwa plot itu dihitung dari 0 sampai 0,99 pi. Dan jatuh pada omega sama dengan P. Itu karena MATLAB itu the lower half of the unit circle bikin omega sama dengan P. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita bisa menggunakan parameter Hull. Ya, kalau parameter Hull maka yang omega itu sudah tidak 0,99 tapi omega sama dengan P. Begitu seterusnya ya. Nah, kemudian yang Z transformnya ini ya, dari tabel di buku itu ini. Ya, caranya sama dengan yang sebelumnya. Contoh yang kedua ini sudah ada fungsi Z-nya. Ini causal system. Its transfer function representation, its different equation representation, and its impulse response representation. Itu gimana itu ya? Menyajikan fungsi alihnya bagaimana, menyajikan persamaan bedanya bagaimana, menyajikan impulse responnya bagaimana. Nah, kalau kita ingin melihat transfer function-nya, maka ya kita kembalikan lagi, kita substitusi Z sama dengan E pangkat J omega, ya. Nah, sehingga kita nanti bisa menentukan fungsi alihnya, yaitu yang jawaban yang A itu. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Maaf ini. Nah, itu ya. Itu kalau kita ingin mencari transformasi. Kemudian difference equation-nya. Difference equation-nya ya kita menggunakan HZ sama dengan GZ dibagi ZZ. Jadi seperti ini. Dilakukan cross multiplikasi, bla bla bla. Maka inverse-nya jadi seperti ini. Itu difference equation. Kemudian yang ketiga, impulse response. Ya. Impulse response kita bisa menentukan pakai MATLAB script. Jadi ini A-nya sudah ketemu kan? A-nya sudah ketemu tadi. Nah ini kan. Z1, Z2 ini kan berarti 011 kan? 01 karena yang pangkat Z itu kan yang 0 kali pangkat Z gitu ya. Ditambah 11 jadi 011. Nah ini ya. 011 yang bawah itu jadinya 1 min 0,9 plus 0,81. 1 min plus 0,81. RPC residus BA. Jadi kita ketemu RPC-nya, MP-nya ini, angle-nya ini. Ya, kita dapatkan itu. Ya, jadinya seperti ini. Nah, oke. Yang berikutnya saya tampilkan penyajian sistem secara ilustratif ya. Anda bisa lihat dari HN di sini. Itu Fourier jadi H omega di inverse jadi HN. Nah, tahu? Kemudian HN itu di Z transform jadi HZ, HZ di take jadi HN lagi. Nah, dari sini, dari HN di sini itu diekspresikan HZ min Z min 1 jadi difference equation. Kemudian kalau kita pakai transformasi Z disolusikan Y per Z jadi HZ lagi. Difference equation kita lakukan DTFT dengan solusi Y per Z jadi H omega. Jadi sebenarnya sangat simpel itu muter-muternya antara kapan kita menggunakan DFT, kapan kita menggunakan transformasi Z dari gambar ini. Itu sangat membantu sekali buat kita. Oke ya. Oke, yang berikutnya zeros and poles ya. Nah, oke tadi sudah saya sebutkan kan bahwa kalau zeros itu letaknya di mana? Akar-akar yang ada di 0 kan? Ya, di mana? Zeros itu adalah akar-akar yang letaknya di P atau Q. Ya, yang di sini yang di atas pembilang. Dan yang zero itu ada di Q. Ya, jadi ini zero sini karena kalau kita masukkan jadi 0 ini poles ya.
Jadi kalau ini nggak ada, misalnya ini nggak ada, hanya berarti dia zero saja. Itu adalah FIN. Kalau IR nggak bisa. Ya, beda. Nah, contoh ini ya, udah oke. Nah, ini ya. Jadi dengan demikian kan tadi sudah kita bahas toh sisi kanannya itu. Jadi kan bentuknya ini berarti Z itu harus lebih besar A. Nah, ROC itu dibatasi oleh pole. Jadi itu adalah eksterior supaya menyangkut ini A-nya ini ya. Maka dia ke sana. Sana ini daerah ROC-nya keluar ya. Exterior of circle karena supaya mencakup unit circle-nya gitu ya. Nah, ini kan yang sisi kanan ini ya. Ini sisi kiri, sorry. Ya. Ini sisi kiri, salah ini. Nah, kalau sisi kiri berarti di dalam. Ya, di dalam dari A itu. Oke. Kalau penjumlahan dua dari sisi kanan, ya itu. Jadi, bounded by poles and exterior of circle. Ya. ROC doesn't include any pole. Jadi ini dia ke sana. Cari yang paling luar ini. Nah, ini yang paling luar. Jangan yang ini. Nanti ini kalau masuk ya berarti ini ikut. Jadi doesn't include any pole. Dari dua sisi juga ini. Ini kebalikannya. Berarti bounded pole by a ring. Ya, di situ. Deret beringga sama. Jadi ini deret beringga seperti ini kan? Ya, sama aja toh. Ini ROC doesn't include any pole. Berarti dia itu always stable untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini itu karena pole-nya itu ada di dalam gitu ya. Ini yang semuanya itu zero. Jadi always stable. Nah, oke, ini yang rangkumannya sifat-sifat dari ROC. Sebuah ring atau disk pada bidang Z berpusat di titik asal. Transformasi Fourier dari Xn konvergen secara mutlak jika ROC menyertakan lingkaran unit. Ya, itu tadi sudah kita sebut di depan. ROC tidak dapat menyertakan pole apapun. Oke ya. Ya, pokoknya hanya letaknya itu di dalam unit circle atau di luar unit circle. Nah, ada finite duration sequence, itu ROC-nya adalah seluruh bidang Z kecuali pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak beringkar. Tapi kalau right sided sequence atau deret ukur kanan, itu adalah outwards from outermost finite pole menuju Z tak beringkar. Tapi kalau left sided dari XZ sampai 0. Nah, itu ya, itu kesimpulan dari tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, polanya kan gini ya. Jadi kalau polanya seperti ini, maka kemungkinan ROC-nya gimana ini? Oke, kita lihat. Yang pertama, right-sided sequence. Dilihat ya. Itu berarti dia ringnya harus, lingkarannya bukan unit circle. Lingkarannya harus, kalau itu di unit circle berarti C itu harus 1. Ya, harus bernilai 1 kalau itu unit circle. Tapi pokoknya ROC-nya itu harus pole yang paling luar. Ya, ini pole yang paling luar di sini. Dan kasus yang kedua, left-sided ya paling dalam. Pole yang paling dalam. Kemudian kalau two-sided ya antara yang minimal dan tengah-tengah gitu ya. Bukan yang paling dalam dengan yang paling luar, tapi yang paling dalam dengan yang setelah itu. Ya, yang paling dalam dengan yang setelah itu region of convergence. Dan yang terakhir, nah ini jadi kalau satu lagi kalau dia itu hanya another two-sided sequence ya, two-sided sequence, another itu juga bisa C dan B tergantung sisi kiri dan kanan. Jadi kalau ini A dan B, maka yang berikutnya B dan C gitu ya. Itu bisa terjadi. Oke ya, saya kira itu yang perlu Anda perhatikan. Kita masih menyambungkan diri nanti di bagian yang kedua yang ada hal-hal lain yang masih bisa kita bicarakan terkait dengan transformasi Z. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.